Oke, di kuliah kali ini kita akan masuk ke fungsi biaya. Oke, fungsi biaya. Jadi fungsi biaya itu kita kemarin membuat cost minimization ya. Jadi kita meminimumkan biaya W kali L plus R kali K dengan memain-mainkan KL-nya subject to bahwa output yang diproduksi harus mencapai target tertentu. Nah, kemudian solusinya dari sini adalah kita mempunyai apa yang disebut dengan derived demand, di mana K star itu K fungsi dari W, fungsi dari R, dan fungsi dari Q, dan L star juga fungsi dari W, fungsi dari R, fungsi dari Q. Contohnya untuk kasus COP12, kita tahu bahwa K star itu adalah ya, jadi ini Q pangkat 1 per alfa plus beta, kita pindah aja yang di sini. Kenapa? Kita tahu K star Q kali 1 per alfa plus beta kali alfa per beta kali W per R pangkat beta per alfa plus beta. Ini contohnya untuk COP12. Dan L star itu adalah Q 1 per alfa plus beta beta per alfa kali R per W pangkat alfa per alfa plus beta. Nah, ini contoh derived demand dari fungsi COP12. Ini generalnya. Oke. Sementara yang ini adalah kasus kalau fungsi produksinya COP12. Oke. Nah, cost of production itu adalah kalau kita masukin si cost tadi, kita tahu bahwa cost itu W kali L plus R kali K. Tapi cost at the minimum itu berarti kita masukin L star dan K star. Oke? Dan kita tahu bahwa L star itu fungsi dari W, fungsi dari R, fungsi dari Q, ya enggak? Dan R dan K star itu juga fungsi dari W, fungsi dari R, dan fungsi dari Q, which is in this case ini kan? Ini kan? K star. Sehingga kita bisa tulis bahwa minimum cost itu adalah fungsi dari W, fungsi dari R, dan fungsi dari Q. Nah, ini yang disebut dengan cost function. Oke, nah ini artinya cost function itu adalah bukan sembarang cost, tapi cost atau biaya untuk memproduksi biaya paling minimum untuk memproduksi output
sebesar Q dengan harga faktor atau harga input sebesar W dan L. Jadi ini yang disebut dengan fungsi biaya. Oke. Nah, oleh karena itu kita bisa, karena kita tahu bahwa ini contoh ya. Jadi contoh untuk Cobra Glass, karena kita tahu bahwa K star ya untuk Cobra Glass itu adalah Q 1 per alpha plus beta pangkat X dikali alpha beta, ini fungsinya. Dan L star itu adalah maka fungsi biaya untuk Cobra Glass itu berarti W kali L star, yang yaitu fungsi dari W, R dan Q ditambah R kali K star fungsi dari W, R, Q. Nah, ini kita masukin berarti C untuk fungsi Cobra Glass itu adalah W kali Q pangkat 1 per alpha plus beta pangkat alpha per beta kali W per R pangkat beta per alpha plus beta tambah R kali Q 1 per alpha plus beta kali alpha kali R per W pangkat alpha per alpha plus beta. Nah, ini adalah Cobra Glass cost function. Nah, dia fungsi dari W, fungsi dari R, dan fungsi dari Q. Ini contohnya. Oke, nah sekarang kalau kita coba ilustrasikan dengan grafis ya. Jadi kita artinya kita pertama punya gambar isoquant. Ini kapital, ini lebar. Kemudian saya juga mau menggambar satu hal lagi di sini. Ini output, ini cost. Sekarang misalkan kita ada di titik ini. Akhirnya kita ingin capai output tertentu, katakanlah ini Q0. Oke. Q0 kita tandain, katakanlah ini Q0. Kita ingin tahu berapa cost-nya. Ya. Nah, kalau dia meminimumkan biaya, maka dia akan mencari ISO cost yang terendah. Kita punya rasio W per R tertentu. Ya. Kita punya rasio W per R tertentu. Maka dia akan mencapai ISO cost yang ini. Oke. Nanti dia memproduksi dengan menggunakan L0 dan K0. Ini titik A. Nah, titik A itu adalah titik yang meminimumkan biaya. Oke. Berarti kita bisa hitung ISO cost-nya. Katakanlah kita tandain ini adalah C0. Jadi cost yang mencerminkan ISO cost di titik A. Katakanlah ini C0. Dan ini merepresentasikan
titik A. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan si produsen ingin mentargetkan outputnya naik menjadi Q1 di sini. Berarti kita akan mentargetkan output yang lebih tinggi di sini, Q1. Oke, tentunya kalau tidak ada perubahan dalam rasio W per R, maka kita cari garis yang paralel dengan isokos yang lama. Katakanlah ini C1. Ini adalah K1, ini K1, dan ini titik B. Oke. Maka kita C1 itu katakanlah di sini. Kalau si garis ini kita hubungkan, oke, maka inilah yang disebut dengan kurva biaya. Oke. Nah, yang perlu cost curve ini nah, yang perlu kita pahami itu adalah titik sepanjang kurva biaya yang ada di sini itu bukan sembarang biaya. Karena bisa aja si Q0 itu diproduksi dengan biaya yang lebih tinggi. Contoh misalkan Q0, ini Q0 yang dicapai. Dia bisa aja berproduksi di titik sini. Ya. Tapi tentunya dia berproduksi dengan biaya yang lebih tinggi. Kalau ini titik M, ya. Kenapa? Karena isokosnya kan lebih tinggi. Ya enggak? Berarti dia katakanlah di sini. Atau di titik N bisa saja. Tetapi ketika dia meminimumkan biaya, dia akan mencari isokos yang paling rendah. Itu di titik. Oke, jadi artinya apa? Artinya untuk mencapai output Q0 itu banyak opsi-opsi kombinasi kapital dan labor yang bisa digunakan. Tetapi belum tentu biaya yang paling minimum. Oke, yang paling minimum itu hanya kalau dia berproduksi di titik A di sini. Oke. Artinya apa? Artinya dia membuat produksi yang minimum lagi. Bisa nggak? Oke. Nah sekarang bisa nggak dia berproduksi lebih rendah lagi? Tidak bisa. Karena dia tidak mungkin ke sini. Karena kalau ke sini tidak bisa dicapai lagi. Jadi dia itu bisa dilakukan hanya kalau target outputnya lebih rendah. Kalau dikurangi targetnya. Tapi ini kan nggak. Jadi titik A itu adalah titik minimum yang paling meminimumkan biaya untuk memproduksi output sebesar Q0. Demikian juga titik B itu adalah titik yang paling minimum yang bisa dicapai untuk memproduksi memproduksi output sebesar Q1. Jadi ini artinya apa? Artinya kurva biaya dan kurva isokwan yang menunjukkan kombinasi optimal dari capital dan labor itu ada benang merahnya, ada kaitan. Jadi ini ada kaitannya. Jadi kaitan antara kurva isokwan dengan kurva biaya. Kurva biaya yang menghubungkan output, atau mungkin kalau lebih akurat di sini adalah Q, W, dan R
ya. Q-nya berubah-ubah tapi WR-nya tidak. Oke, nah sejauh ini dari gambar yang kita bisa lihat sekarang, kurva biaya yang ada di sebelah kanan itu bentuknya garis lurus, ya. Tapi tidak selalu harus begitu, ya. Tidak selalu harus begitu. Jadi dia bisa aja misalkan gambarnya seperti ini, atau mungkin juga seperti ini. Nah, ini tergantung dari karakteristik fungsi produksinya. Nah, dalam hal ini adalah tergantung dari returns to scale. Oke, sekarang kita akan coba beberapa kasus. Nah, kasus yang garis lurus itu adalah constant return to scale. Nah, kita lihat ya di sini. Kasus 1, constant returns to scale. Constant return to scale apa? Constant return itu adalah kalau outputnya kita kalikan T, inputnya kita kalikan T, maka outputnya akan menjadi T kali Q. Itu berarti proporsional. T, T, T. Artinya apa? Artinya kalau kita gambarkan, ini L, ini K, ini Q, ini C. Katakanlah ini Q1, Q0, di sini. Kemudian ini isocosnya C0. Kemudian kita katakanlah mau menaikkan outputnya 2 kali lipat. Oke. Jadi 2 kali lipat itu berarti ini di sini berarti ya. Supaya jelas. 2 kali lipat berarti di sini kira-kira ya. Q1 sama dengan 2 kali Q0, atau dalam hal ini 2 ya, 2 kalinya. Nah, kalau constant return to scale artinya apa? Artinya K dan L-nya juga akan untuk meningkatkan output 2 kali lipat, maka K dan L-nya juga harus 2 kali lipat. Oke. Jadi kalau misalkan di sini L0, ini K0, maka ini 2 kali lipat. Di sini 2 kali lipat, berarti di sini. Ini di sini Q1. Oke. Nah, kalau misalkan outputnya naik 2 kali lipat, berarti inputnya 2 kali lipat, maka kita tahu cost itu kan sama dengan W kali L plus R kali K. C0. Berarti C1 itu adalah W kali 2L0 plus R kali 2K0. Maka dia C1 sama dengan 2 kali C0. Artinya costnya 2 kali lipat juga. Itu 2 kali lipat juga di sini. Berarti kurva biayanya oke.
Artinya kurva biayanya itu akan garis lurus. Itu kalau kasusnya constant return to scale. Sekarang kasus 2. Katakanlah kasus 2 itu kasus di mana increasing return to scale. Increasing return to scale itu kondisinya adalah bahwa kalau outputnya kita naikkan sebesar T, maka dia akan dimana K lebih besar dari 1. Oke. Artinya apa? Artinya kalau outputnya kita return to scale ya, kita gambarin aja. Ini Q1, ini Q2, Q3, Q0, Q1, Q2. Ini Q1. Ini Q0, katakanlah dia di sini. Gambarnya supaya sama aja ya, dari 3 kali 3 misalkan di sini 3, ini L0, ini K0, ini sokosnya, ini Q0. Berarti katakanlah C0 nya di sini. Ini titik A, ini titik A. Kalau misalkan outputnya kita naikin 2 kali lipat, oke, ini 2 kali lipat ya, jadi Q1 sama dengan 2 kali Q0, Q2 sama dengan 2 Q1. Kalau outputnya naik dari Q0 ke Q1 2 kali lipat, kalau dia increasing return to scale, artinya apa? Artinya jumlah input yang diperlukan untuk menaikkan 2 kali lipat tidak perlu naik 2 kali lipat, tapi lebih kecil dari 2 kali lipat. Ya, K-nya lebih besar dari 1, tapi inputnya lebih kali lipat. Jadi tidak perlu 2 kali lipat inputnya. Ya. Jadi katakanlah di sini tidak perlu di satu. Titik B. Sehingga kalau misalkan inputnya tidak harus 2 kali lipat, berarti cost-nya juga tidak perlu 2 kali lipat. Katakanlah 1,5 kalinya, berarti cost-nya tidak perlu naik 2 kali lipat. Kalau 2 kali lipat, cost-nya itu di sini. Tapi sekarang tidak perlu 2 kali lipat, itu di sini. Ini titik B. Oke. Nah, terus kalau kita naikin lagi kedua, dia juga akan semakin merapat gitu loh. Jadi titik C mungkin di sini. Sehingga
Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah cost function-nya jadi begini. Ya. Ini increasing return to scale. Jadi dalam increasing return to scale, kurva biaya bentuknya seperti ini. Dengan cara yang sama, saya nggak usah jelasin, decreasing return itu justru dia gambarnya akan begini dengan cara yang sama. Ini C, Q, kalau dia decreasing return to scale. Oke, jadi kasus 3, ini kasus 3 ya. Jelas saya tidak akan gambarin, Anda bisa gambarin sendiri ya, kasus 3. Jadi kalau boleh saya summarize, kalau ini Q, ini C, maka kurva biaya akan bentuknya seperti ini kalau dia increasing return to scale. Kurva biaya akan bentuknya seperti ini kalau dia decreasing return to scale. Kurva biaya bentuknya akan seperti ini kalau dia increasing return to scale. Oke. Untuk kasus-kasus tertentu ya, yang fungsi produksinya spesial, mungkin saja terjadi increasing decreasing return to scale dalam satu kurva yang sama. Ini kalau misalkan dia bisa berbentuk kubik seperti ini. Ini berarti kita bisa bagi di area setelah Q start itu dia increasing return to scale, mungkin di area kira-kira di sininya ya, itu dia constant return to scale, tapi di daerah sesininya itu udah decreasing return to scale. Itu untuk cubic function. Nah, kita akan contohkan untuk fungsi produksi COP12 ya. Kita tahu bahwa fungsi produksi COP12 itu adalah fungsi dari KL itu K pangkat alfa kali L pangkat beta. Ini fungsi COP12. Nah, dalam fungsi COP12 itu return to scale-nya itu dipengaruhi oleh alfa plus betanya, jumlah alfa plus betanya. Jadi alfa, kasih contoh, kalau alfanya 0,4, betanya 0,6 misalkan, berarti dia increasingnya jadi atau K-nya itu sama dengan alfa plus beta itu dia 1, berarti dia decreasing return to constant return to scale ya. Artinya apa? Artinya kalau kita masukin key outputnya 10 dan 10, maka dia outputnya 10. Tapi kalau kita masukin juga 20 dan 20, maka dia outputnya naik 2 kali lipat, 20. Tapi kalau misalkan dia decreasing return to scale, misalkan 2, sebentar ini masih 0,6,
Jadi kita bisa lihat, jadi kita bisa bandingin, misalkan Q 20 dibagi Q 10 2, berarti memang dua kali inputnya naik 2 kali lipat, ini 2 kali lipat. Tapi kalau misalkan saya kasih angka return to scale-nya itu kurang dari 1, misalkan ini 0,3, oke, maka walaupun inputnya naik 2 kali lipat dari 10 ke 20, outputnya tidak naik 2 kali lipat, tapi hanya naik sebesar 1,6 kali lipat. Itu kasus di mana dia K-nya kurang dari 1 atau decreasing return to scale. Sebaliknya, kalau misalkan outputnya kita gedein, ya, berarti dia K-nya 1,2 lebih besar dari 1, maka ini increasing return to scale. Artinya kalau inputnya kita naikin 2 kali lipat dari 10 menjadi 20, maka outputnya akan naik lebih dari 2 kali lipat, 2,29 kali lipat. Oke. Sekarang kita ingin bikin gambar gambar isokon. Kita tahu kalau fungsi COP12 isokonnya bisa ditulis sebagai Q biasanya K, ya, K fungsi dari L dan fungsi output tertentu. Itu kita tahu dia adalah Q per L pangkat beta dipangkatkan 1 per alpha. Ini untuk membuat gambar isokonnya. Oke. Kemudian kita kita dari sini kita lihat lagi minimum kombinasi input yang optimum. Nah, ini kita lihat. Nah, ini untuk COP12. Ketika optimumnya KO, optimumnya itu dia fungsi dari upah R dan Q itu adalah Q pangkat 1 per alpha plus beta dikali alpha per beta kali W per R dipangkatkan beta per alpha plus beta. Itu untuk K optimumnya. Untuk L optimumnya itu Q pangkat 1 per alpha plus beta dikali beta per alpha R per W. Sorry. Pangkatkan alpha per alpha plus beta. Ini optimumnya. Kemudian cost functionnya adalah dia fungsi dari W R Q. Ya udah, kita masukin aja, berarti W kali L optimum. L optimum itu ini fungsi dari W R Q ditambah R kali K optimum. Ini minimize cost functionnya. Untuk membantu menggambar isokos, saya akan bikin kurva isokosnya. Jadi kurva isokos itu adalah K C, ya, K cos. Jadi dia fungsi dari W R Q juga. Berarti dia C W R Q dibagi R min W per R. Ini slope dari isokosnya W per R dikali L. Oh, bukan kali Q, sorry, maaf. Kali Q dan L. Isokos.
kita targetkan dulu. Misalkan Q0-nya berapa? Nah, ini maaf ya, ini Q-nya besar, semua besar. Q besar, ini Q besar, ini Q besar. Nah, sekarang kita coba targetkan, misalkan kalau Q nolnya, Q optimumnya itu katakanlah 100. Kamu tekan 100. Kemudian W0 ininya nolnya di bawah aja. Jelas. Nolnya katakanlah 25. R0-nya 25 juga, sama 25 juga supaya gampang. Dari sini kita tahu untuk berapa kapital optimumnya. Tinggal masukin aja. K optimum, ininya W-nya W0, R-nya R0, ini Q-nya Q0. Berarti dia adalah 29,24 unit. Dan L0-nya adalah 58,48 unit. Output optimumnya, cost, minimize cost-nya adalah C. Ini dari C. Nya sebesar 2,193 kali 10 pangkat 3, jadi 2193. Oke, coba kita ilustrasikan. Berarti kita definisikan L-nya sebesar 0 sampai 100 saja. Kita gambarkan di sini. Ininya L, sumbu horizontalnya L, sumbu vertikalnya macam-macam. Misalkan output berarti isok1 pada saat L tertentu ya, dan Q0 nya Q0. Ininya kita bikin 100 saja, ini juga 100, kita paksa 100 supaya jelas. Ini saya kecilin gambarnya. Kita pindah di sini. Oke, ini target output yang ingin dicapai. Berarti di berapa ininya kita sorry kebalik ya, maaf, ini adalah L, X aksis, ini K, L, ini adalah target output yang ingin dicapai. Berarti kita gambar isokos optimum. Isokos optimum berarti dia di KC, isokos ini KC ini, W-nya W0, R-nya R0, Q-nya Q0, dan L. Ini adalah titik optimumnya.
Ya, kita bisa gambar marker. Ini adalah K0, copy aja. Oke, ini ini titik optimum 29,4, 54,8. Oke, ini saya ganti supaya ininya constant return to scale. Constant return to scale berarti ininya harus diganti. Skalanya karena dia 78 dan 117, berarti kita bikin 200 saja. Ininya harus dari 0 dong. Ininya sampai 200. Oke. Jadi ini titik optimumnya. Nah, sekarang kalau seandainya outputnya kita naikin, ini kita gedein. Sekarang saya ingin menaikkan output. Katakanlah output yang ingin dicapai itu adalah kalau 2 kali lipatnya. Oke, berarti di sini 2 kali lipatnya. Ya. 2 kali lipatnya. Terus berarti isokos yang dicapai 0, 2 kali Q0 dan L. Ini gambarnya, warnanya kita ganti. Ya, ini titik optimumnya pindah ke sini. Oke. Nah, sekarang saya mau gambar lagi kurva biaya. Jadi saya bikin Q sama dengan 0 sampai berarti ini outputnya berapa tadi, 100, berarti sampai 300. Oke. Dan saya plot kurva biaya. Sebelahnya supaya kita bisa bandingin. Sumbu X-nya X, ininya biaya. Ini fungsi biaya. Oke. C W0 R0 Q. Nah, ini adalah kurva biayanya. Jadi artinya kalau misalkan ininya Q0, maka biayanya sebesar sorry
Ini biayanya. Tapi kalau misalkan outputnya kita naikin jadi 200, berarti ini 2 kali I0 200, maka biayanya bisa C W0 F0 2 kali I0. Oke. Nah, lihat titik ini dan titik ini diwakili oleh dua titik yang ada di sini. Oke. Nah, sekarang ini adalah kasus di mana return to scale-nya konstan. Jadi lihat outputnya naik 2 kali lipat, biaya produksinya itu naik 2 kali lipat. Kenapa? Karena ini persis terjadi karena konstan return to scale-nya konstan. Ya, karena alpha plus betanya 1. Kan? Sekarang kalau misalkan saya rubah return to scale-nya, Anda lihat saya akan ilustrasikan. Kalau misalkan alfanya 0,7 ya, sehingga return to scale-nya 1,3. Nah, Anda lihat kurva biayanya dia jadi bentuknya seperti ini, tidak lurus lagi tapi konkav. Dan lihat ini seperti ini diwakilinya seperti ini. Semakin dia increasing return, kalau ini kasih angka 0,8, ini ya bentuknya kayak gini. Oke, jadi output yang kalau ini kita zoom ya. Kita zoom ke sini. Oke, yang Anda lihat. Jadi ini titik untuk mencapai output yang 2 kali lipat, yang dari sini ke sini, itu inputnya tidak perlu 2 kali lipat lagi. Jadi jarak dari sini ke sini itu lebih panjang daripada jarak dari sini ke sini. Oke? Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita ilustrasikan untuk kasus decreasing return to scale. Ini katakanlah ini 0,4, ini 0,3. Terlalu 0,4 aja. Kalau ininya karena dia 300 kebesaran, berarti ininya kita kecilin aja ya. Jangan 50. Kita lihat dia bentuknya cekung, convex. Karena K-nya 0,8, kita bisa kecilin lagi 0,3. Nah, ini lebih kecekung lagi. Walaupun ini jadi nggak kelihatan. Cekung. Oke. Jadi ini kondisi decreasing return to scale. Jadi decreasing return to scale itu untuk menambah output 2 kali lipat biaya produksi yang dihasilkan jauh lebih tinggi dari 2 kali lipat atau lebih tinggi dari 2 kali lipat. Itu artinya jadi increasing cost ya. Artinya dia
biaya produksinya meningkat lebih dari proporsi peningkatan output. Oke, kalau increasing return, maka tambahan biaya produksinya meningkat lebih kecil dari meningkatnya tambahan output. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke special case, ya. Cost function untuk fungsi produksi Leontief. Oke, dari kuliah sebelumnya kita sudah belajar bahwa kalau kita meminimum untuk Q sama dengan min dari K per alpha dan L beta, itu K starnya itu alpha kali Q dan L starnya itu beta kali Q, ya. Itu kita udah bahas di kuliah sebelumnya. Bagaimana kurva biaya dari Leontief? Kurva biaya Leontief jelas kan, kita tetap aja fungsi biaya itu dia selalu W kali L plus R kali K. Berarti C star itu W kali L dan L itu adalah B kali Q ditambah R itu alpha kali Q, maka kurva biaya untuk fungsi produksi Leontief itu adalah W kali B plus R kali alpha kali Q, ya. Dan dia fungsi dari W, dari R, dari Q. Ini untuk Leontief production function. Oke, kenapa begitu? Nah, karena kita tahu bahwa untuk Leontief production function itu harus fixed proportion, di mana rasionya selalu alpha per beta. Jadi artinya kalau ingin katakanlah memproduksi output sebesar Q 0, maka inputnya selalu di sini. Dan kalau naik juga selalu in proportion. Oke. Di kurva biayanya ya. Ini C0, ini C Q. Artinya kalau tidak ada jadi ini kalau tidak ada tidak ada perubahan output, ya dia akan seperti tidak ada perubahan WR, ya dia selalu begini. Selalu kurva expansion path-nya selalu garis lurus. Ya, garis lurus. Artinya ya karena dia selalu di sini, ya, 0 ke 0, K1 L1, maka biaya produksinya ya ini kursi. Jadi selalu proporsinya konstan, ini ya, fix proportion. Kasus yang kedua itu adalah yang special case yang lain. Itu adalah linear. Kita tahu linear production itu adalah alpha kali K plus beta kali L.
Ya, di mana garisnya adalah gambarnya garis lurus. Outputnya ya, ini output dengan slope sebesar beta per alpha. Oke, nah kita tahu kalau meminimizing cost, maka untuk linear production function itu sangat tergantung dari rasio W per R-nya. Oke, jadi ada dua kasus. Kalau kasus satu itu kalau W per R-nya lebih besar dari beta per alpha. Ya, jadi kasusnya seperti ini. Lebih curam. Oke. Nah, kalau seperti ini maka cost minimization akan menggeser kurva isocos ke sini sampai dia ketemu titik ini. Titik 1, titik A. Corner solution. Ya. Corner solution itu artinya dia semua input yang digunakan hanya K. Sehingga dalam hal ini L-nya, L star-nya adalah Q dibagi alpha. Sehingga cost-nya itu sama dengan W kali L star atau W kali Q per alpha. Ini cost-nya. Oke, tetapi bisa terjadi alternatif kedua, kemungkinan kedua. Sorry. Kemungkinan kedua itu adalah kalau W per R-nya lebih kecil dari beta per alpha. Artinya itu dia, ini jangan di sini berarti. Artinya dia lebih landai gitu. Sehingga cost minimizing dia harus bergerak ke sini sampai menyentuh titik B. Ya, karena ini adalah cost minimizing inputnya di titik B. Artinya apa? Artinya L star-nya itu adalah, L star-nya enggak. Ini K star-nya 0 ya. Ini K star-nya yang 0. Sorry, salah. Maaf. Ini K star. L star-nya yang 0. Ini K star-nya yang 0, L star-nya yang W. Ini salah. R. Ini W kali L star-nya Q per beta. Artinya cost-nya sama dengan W kali L star sama dengan W kali Q per beta. Oke, ini kita koreksi, ini K star maksudnya. Oke. Artinya apa? Artinya cost function itu ada dua. Cost function-nya either ini atau ini gitu ya. Atau kalau dalam bahasa matematik itu untuk fungsi linear production function cost-nya fungsi dari W, fungsi dari R dan fungsi dari Q itu lihat aja mana yang lebih kecil. Kurang panjang.
dari cost-nya. Dan kita tahu tetap ya, cost itu fungsi dari W, fungsi dari R, dan fungsi dari Q. Itu lihat aja mana yang lebih kecil. Ya, apakah R kali Q per alpha atau W kali Q per beta. Ini linear production function cost function atau cost curve. Ini untuk special case linear production function, dan tadi adalah Leontief production function. Selanjutnya mungkin ada baiknya saya memberikan beberapa properti ya, dari cost function. Oke, mungkin yang penting aja. Yang pertama, cost function itu selalu increasing in output. Ya. Jadi artinya kalau Q-nya naik, maka C-nya juga naik. Itu nomor satu. Yang kedua, dia juga increasing in input price. Oke, artinya kalau ini naik, maka cost juga naik. Yang ketiga itu adalah homogeneity in input price. Homogeneity of degree 1. Artinya kalau W dan R-nya naik 2 kali, maka cost-nya juga akan naik 2 kali. Dan yang keempat itu berlaku juga Shepard lemma. Artinya kalau kita turunkan si cost function ini terhadap salah satu input, misalkan W, maka dia menjadi L star. Atau kita turunkan si C ini terhadap R, maka dia fungsi dari K star. Dan jangan lupa secara eksplisit dia fungsi dari W, R, Q. Dia juga fungsi dari W, R, Q. Oke, jadi ini adalah 4 properti dari cost function. Oke. Selanjutnya kita juga dengan adanya konsep cost minimization ini, kita juga bisa mengkaitkannya dengan elasticity of substitution. Oke, apa itu elasticity of substitution? Elasticity of substitution itu adalah bagaimana respon dari si produsen dalam melakukan menggantikan salah satu input dengan input lainnya kalau harga input itu berubah. Jadi kalau ada input rasio harga tertentu, kalau si perusahaan kemudian meminimumkan harga, dia akan melakukan cost minimization dan menghasilkan K dan L star, kan? Ya enggak?
gitu, yang optimumnya. Nah, kalau ini berubah, bisa naik bisa turun, maka ini juga berubah. Logikanya kalau dia naik, maka rasio kapital per lebarnya itu akan kalau W nya ini naik, berarti K-nya naik juga. Ya, ini bisa digambarkan seperti ini. Oke, misalkan itu output dalam output tertentu katakanlah Q0, maka kalau misalkan W per R-nya di sini, ini titik A, K per L, ini yang disebut dengan K per L. Ini adalah slope dari ini, slope-nya. Jadi berapa per berapa, ini K per L star, K per A 0 misalnya. Ini. Oke. Nah, kalau W per R-nya, nah mungkin saya sering mendefinisikan K per L itu sebagai K kecil, bukan kecil ya, misalkan itu disebut dengan capital intensity, ya, kadang-kadang disebut dengan capital intensity. Ini capital intensity. Oke, nah kalau misalkan W per R naik, nah berarti ini ke sini. Ya, jadi dia ada di titik B, maka capital intensity-nya akan mengalami kenaikan. Ini K per L B. Ini supaya namanya konsisten, ini K per L A. Oke, artinya apa? Artinya capital labor ratio atau capital intensity mengalami peningkatan ketika rasio W per R-nya mengalami peningkatan. Ya. Nah, elasticity of substitution itu mengukur seberapa responsif capital intensity, ya, ini terhadap perubahan W per R. Jadi elasticity of substitution itu, kalau boleh saya tulis di sini, mengukur seberapa responsif capital intensity berubah terhadap perubahan dalam rasio harga faktor. Oke, capital intensity itu K per L, rasio harga faktor W per R, gitu. Ya, seberapa responsif? Ya, ukurannya disebut dengan elasticity of substitution, ya, atau sigma. Ya, itu adalah berapa persen perubahan dari capital labor ratio atau capital intensity akibat persentase perubahan dari W per R. Ini. Atau dK per L per D W per R kali W per R awal dibagi K per L awal. Ini disebut dengan elasticity of substitution. Oke, mungkin bisa ditambahkan dalam prakteknya capital labor ratio, ya, atau capital intensity
L pada optimumnya itu digunakan sebagai ukuran capital intensity atau faktor intensity, dipakai sebagai ukuran untuk menentukan apakah suatu industri dia capital intensif, padat modal gitu ya, atau labor intensif atau padat karya. Oke. Jadi apa yang menentukan suatu industri capital intensif atau labor intensif? Ada dua, ya. Teknologi dan harga input. Teknologi itu artinya karakteristik dari atau parameter dari fungsi produksinya. Kalau harga input, berapa W per R yang berlaku? Oke, mari kita ilustrasikan dengan fungsi produksi ke-12 yang tadi ya. Kita ingin menghitung capital intensity. Oke. Capital intensity itu adalah, sini kita bisa tulis, K aja ya, K kecil. Oh, jangan K kecil, kecil udah. Capital KL, capital labor ratio. Ya. Capital labor ratio itu adalah K optimum dibagi L optimum. Oke. Nah, untuk kasus ini saya masukin parameter teknologinya 0,4, 0,6, kemudian W-nya 0,25 dan WR-nya 25. Ini 0,66 artinya capital labor ratio-nya 0,66. Jadi kalau di sini saya gambar, ini saya hapus saja. Sebentar saya hapus. Supaya gambarnya kelihatan di sini. Di sini saya gambar KL kali L. Nah, ini capital labor ratio-nya. Itu begini. Nah, sekarang dengan merubah parameter teknologi, saya bisa buat misalkan apanya 0,7, ininya 0,3. Oke, nah Anda lihat dia semakin curam capital labor ratio-nya. Di sini capital labor ratio-nya 2,33. Oke. Tapi kalau misalkan alpanya, nah ini yang dimaksud dengan teknologi. Jadi teknologi menentukan intensitas faktor sebuah proses produksi. Ya, jadi memang karakteristik teknologi produksinya sedemikian rupa sehingga capital labor ratio-nya tinggi. Ini industri padat kapital misalkan, padat modal. Tapi kalau sebaliknya misalkan ini 0,2, ini 0,8 misalkan. Nah, itu kita lihat dia capital labor ratio-nya rendah. Di sini 0,25. Oke.
Tapi yang harus diingat, yang ekonomi mempunyai insight dari bukan hanya teori produksi atau teori dari industri atau teori manajemen industri, tapi teori ekonomi produksi. Kita punya insight bahwa capital intensity itu bukan hanya ditentukan oleh teknologi atau proses produksi, tetapi ditentukan juga oleh harga faktor produksi. Jadi artinya kalau harga ini misalkan ini industrinya harusnya secara teknologi padat karya, ya enggak? Karena slope dari capital labor ratio-nya rendah, slope-nya flat, dan diketahui dari sini juga 0,25. Tetapi kalau misalkan menghadapi kena harga upah yang mahal, belum tentu, ya enggak? Nah, ini naikin upahnya dari 25 menjadi 100. Nah, dia bisa berubah. Bahkan kalau lebih mahal lagi, nah dia malah bisa jadi padat karya. Walaupun teknologinya tidak berubah sama sekali, karena ini 0,2, 0,8. Yang berubah cuma harganya. Artinya apa? Artinya si produsen walaupun secara karakteristik teknologinya dia padat modal, tetapi karena upah buruhnya terlalu tinggi, maka dia akan melakukan substitusi. Kalau enggak, dia tidak melakukan minimisasi biaya. Sehingga industri yang seharusnya kalau upahnya rendah itu padat karya, tetapi karena upahnya tinggi, misalkan UMR-nya terlalu tinggi, dia akan otomatis menjadi padat modal. Oke, nah insight ini yang mungkin tidak banyak dipahami oleh para insinyur misalkan ya, yang tidak pernah belajar ekonomi. Tapi kalau kita belajar ekonomi, kita tahu bahwa produsen selalu melakukan cost minimization. Oke, jadi artinya padat modal atau padat karya bukan hanya ditentukan oleh parameter teknologi, tapi ditentukan juga apa yang terjadi di pasar input, termasuk pasar tenaga kerja. Gitu. Oke. Nah, untuk itu Anda disarankan. Nah, selanjutnya konsep yang juga sebenarnya sebagian besar Anda sudah ketahui dari konsep biaya itu adalah apa yang disebut dengan average cost dan marginal cost. Oke. Average cost itu adalah cost yang juga fungsi dari Q dibagi Q itu average cost. Marginal cost itu adalah turunan pertama dari total cost, average cost. Jadi untuk kasus, jadi tergantung kalau misalkan kita punya kurva biaya dalam konteks return to scale yang berbeda-beda, ini Q juga, 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 ini Q juga. Tapi ini total cost ya, C. Ini adalah average cost dan marginal cost. Ini kasus constant return to scale, ini increasing return to scale, ini decreasing return to scale. Untuk constant return to scale kita tahu kurva biaya bentuknya seperti ini kan. Ini C fungsi dari Q. Kalau seperti ini berarti kurva marginal cost-nya, pasti kurva average cost-nya. Average cost itu kalau Anda tahu dari gambar kurva cost curve itu gampang itunya, karena dia C per Q aja, berarti slope dari ini dan slope dengan slope dari ini, itu berarti C per Q. Dan slope yang ini itu adalah marginal cost-nya, berarti artinya untuk kurva yang constant return to scale, baik
average cost-nya dan marginal cost-nya sama, ya konstan. Oke. Kalau increasing return to scale, nah ini increasing return to scale kan begini bentuknya. Oke. Kalau increasing return to scale, kita tahu marginal cost-nya, ini marginal cost itu slope-nya, semakin lama semakin menurun. Ya, semakin lama semakin menurun. Oke. Average cost-nya juga. Nah, kalau average cost berarti cara menghitungnya, cara menggambarnya, nah ini average cost. Kita tarik garis dari sumber dari origin itu selalu dia mengalami penurunan. Tetapi marginal cost-nya juga mengalami penurunan. Ya, mengalami penurunan. Tetapi kalau Anda lihat itu slope dari kurva cost curve dan slope dari garis biru ini average cost itu selalu lebih rendah marginal cost-nya. Ya. Anda lihat kalau yang ini marginal cost, ini marginal cost, kan? Ya, itu selalu lebih rendah. Jadi artinya kalau, tapi selalu dua-duanya menurun. Jadi artinya kalau ini average cost, ya, kurva marginal cost selalu di bawahnya, karena selalu lebih rendah. Lihat aja. Ya. Marginal cost-nya. Sebaliknya kalau dia kayak gini, decreasing return to scale, maka kurva marginalnya, slope-nya, kita ambil average cost-nya dulu, ini terus selalu meningkat kan, ya enggak? Average cost-nya selalu meningkat, marginal cost-nya selalu slope-nya lebih tinggi dari average cost. Artinya apa? Artinya kalau ini average cost, maka marginal cost-nya selalu di atasnya. Nah, ini bentuk dari cost curve. Jangan lupa ya, ini long run. Analisisnya long run cost curve. Short run nanti kita bahas hal yang agak berbeda. Oke, ini juga kita coba ilustrasikan.